Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini aku akan membahas mengenai tips menghadapi tes wawancara. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Istiqomah Ubudiah. Aku merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, kali ini aku ingin sharing nih terkait hal-hal yang aku persiapkan sebelum menghadapi wawancara. Kita akan membahas mengenai tips pra-wawancara dan saat wawancara. Oke, kita masuk dulu nih yang tips pra-wawancara. Ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan supaya nantinya wawancara berjalan dengan lancar. Tips yang pertama yaitu berpakaian yang rapi dan sopan. Nah, jadi teman-teman nggak perlu nih berpakaian dari atas sampai bawah hitam putih. Yang penting teman-teman berpakaian yang rapi dan sopan dan juga menunjukkan citra sebagai seorang guru. Misalnya, untuk yang perempuan, bagi yang berhijab, kalian dapat menggunakan hijab yang warnanya bebas dan kemudian bajunya menggunakan kemeja atau bisa juga dengan baju batik. Kemudian tips yang kedua adalah konfirmasi ke pemantau. Nah, pemantau ini sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi mengenai tes wawancara yang akan kita hadapi. Misalnya, apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Kemudian, kendala-kendala apa saja yang kita hadapi sebelum melaksanakan wawancara itu dapat dikonsultasikan atau didiskusikan ke pemantau kita. Selain itu, pemantau merupakan jembatan yang menjembati antara peserta PPG Prajabatan dan juga asesor. Nah, pada saat itu aku juga menghubungi pemantauku dengan chat sebagai berikut. Nah, pemantau ini sangat informatif sekali dalam memberikan informasi yang kita butuhkan. Jadi, gak usah sungkan-sungkan untuk ngechat pemantau. Kemudian tips yang ketiga adalah datang tepat waktu. Nah, meskipun wawancaranya online, tapi kalian harus mempersiapkan benar-benar kalau kalian memang betul-betul menginginkan bisa kuliah di PPG Prajabatan ini. Jadi kalian harus tepat waktu. Usahakan 15 menit atau 30 menit sebelum tes kalian dimulai, kalian sudah login ke SIM PKB dan sudah stay di link wawancara. Jadi kalian tinggal klik dan bisa langsung masuk. Sementara untuk keterlambatannya, kita diberikan waktu 15 menit. Jadi diusahakan benar-benar jangan sampai terlambat. Karena dari situ kita bisa dinilai oleh asesor bahwa ketepatan waktu kita dalam manajemen waktu sangat penting. Nah, tips yang ketiga ini yang paling penting. Kalian harus menyiapkan KTP kalian atau identitas pribadi apa saja yang akan ditunjukkan ketika asesor melakukan konfirmasi data diri kita. Nah, KTP ini sangat penting dipersiapkan terlebih dahulu supaya ketika asesor melakukan konfirmasi mengenai data kita, kita tidak perlu mencari-cari lagi di mana KTP yang kita simpan. Tips yang terakhir adalah mengatur dan mengontrol emosi supaya kita tetap tenang ketika menghadapi tes wawancara. Dan sebagai tambahan, ini opsional, kalian dapat menyediakan air mineral di samping kalian. Oke, tahapan prawawancara sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk pada saat pelaksanaan wawancara. Nah, yang pertama kali adalah ketika kita sudah masuk ke dalam forum diskusi bersama asesor, kemudian asesor akan menjadi moderator sekaligus penguji dalam tes wawancara yang dilaksanakan. Nah, di sini asesor akan memberikan waktu untuk memperkenalkan diri kita. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan tadi, asesor akan mengonfirmasi data kita apakah valid atau tidak. Nah, kita diminta untuk menunjukkan KTP di depan kamera supaya asesor dapat mengonfirmasi identitas diri kita. Nah, selanjutnya masuk ke pertanyaan nih. Asesor akan mulai menanyakan beberapa pertanyaan dan kita harus langsung menjawab pertanyaan yang diberikan tersebut. Jawaban ini harus sesuai dengan esai yang kita buat.
Maka dari itu, esai yang kita buat harus sesuai dengan pengalaman pribadi kita. Karena nantinya asesor akan bertanya mengenai hal-hal detail nih. Kira-kira apa saja yang kita alami, kemudian tempatnya di mana, kapan, tanggal berapa. Aku waktu itu juga ditanyakan hal-hal detail mengenai pengalaman mengajar, kemudian pengalaman membantu rekan, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang kulakukan di sekolah. Nah, gimana nih kalau kita lupa esai yang kita buat? Terus gimana jawabnya? Oke, santai-santai. Tidak masalah kalau kita lupa esai yang sudah kita tulis. Nah, kalian bisa membaca lagi pertanyaan-pertanyaan dalam esai tersebut. Dan sedikit banyaknya kalian sudah pasti ingat karena memang esai yang kalian tulis adalah pengalaman pribadi kalian. Jadi, kalian ingat-ingat saja inti atau kata kunci dari jawaban esai yang kalian tulis. Selebihnya, kalian dapat mengolah kata-katanya dan menyusunnya menjadi kalimat yang lebih baik. Kemudian tips yang selanjutnya adalah mempertahankan jawaban. Kita harus konsisten ketika kita sudah memberikan alasan A, maka kita harus mempertahankan jawaban itu supaya asesor yakin dan percaya bahwa kita benar-benar mengalami kejadian tersebut. Sebaiknya kalian menjawab pertanyaan tepat pada intinya. Jadi jangan terlalu berbelit-belit. Karena kalau jawaban kita berbelit-belit, asesor akan menanyakan pertanyaan yang baru lagi kepada kita. Oke, mungkin itu saja tahapan beserta tips yang bisa aku bagikan dalam prawawancara dan juga pada saat wawancara. Nah, selanjutnya aku akan membahas tips sikap kita ketika wawancara sedang berlangsung. Jangan lupa subscribe dan like jika video ini bermanfaat, dan juga tunggu video-video lainnya. See you!